Halo, apa kabar semua? Baik lagi sama gue Alan. As we know, sekarang kita masih di suasana pandemi. So, saat ini gue masih menjalani work from home atau bekerja dari rumah. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga bekerja dari rumah atau diharuskan pergi ke kantor? Gue sendiri bekerja sebagai Scrum Master di salah satu IT consultant based on Jakarta. Seperti yang kita tahu bahwa klaster penyebaran virus pandemi ini tinggi sekali di klaster kantor. Gue sudah menjalani work from home kurang lebih selama 6 bulan. Seperti kita yang biasanya bekerja di kantor, gue sendiri tidak mempunyai workspace khusus di rumah untuk bekerja. Awal di bulan Maret gue menjalani work from home, gue tidak expect untuk selama ini sekiranya sekitar 6 bulan ini harus menjalani work from home. Maka dari itu gue gak terlalu memikirkan tentang workspace yang harus gue siapkan untuk bekerja dari rumah. Setelah 2-3 bulan berjalan menjalani work from home, gue merasakan untuk perlunya membuat workspace khusus agar gue lebih bisa fokus dalam bekerja. So, di video ini gue akan coba share ke kalian apa aja yang ada di workspace gue. Karena saat membuat workspace ini, gue sebisa mungkin untuk meminimalisir apa aja yang akan ada di meja kerja gue. Semoga bisa memberikan inspirasi jika kamu ada rencana untuk membuat workspace khusus atau ruang belajar selama pandemi seperti ini. Anyway, tidak ada sponsorship atau endorsement yang gue terima pada saat pembuatan video ini ya. Ya iyalah, orang subscriber gue masih sedikit, makanya jangan lupa di subscribe ya guys di sini. Thank you. Oke, berikut adalah workspace gue. Gua menggunakan laptop MacBook Pro 13 inch untuk tahun pembuatan pertengahan 2012. Ini gua jadikan mesin pacu di workspace gua. Gua sadar MacBook ini udah lumayan tua ya, karena dari speknya juga udah sulit untuk keep up sama aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Bahkan untuk waktu boot up saja membutuhkan kurang lebih 1-2 menit. Nah, waktu itu gue sempat merencanakan untuk mengganti MacBook Pro ini, tapi setelah gue search ternyata MacBook jenis yang gue pakai masih bisa untuk di-upgrade. Akhirnya gue putuskan untuk meng-upgrade RAM-nya yang tadinya hanya 8 GB menjadi 16 GB. Lalu untuk hard disk-nya sendiri gue upgrade menjadi SSD 512 GB. Nah, setelah gue update langsung laptop gue kayak laptop baru. Untuk waktu boot up aja nggak membutuhkan dari 10 detik. Dan so far gue sudah memakai kurang lebih 1 tahun, masih sangat reliable untuk gue gunakan kesehari-harian untuk multitasking ataupun mengerjakan atau menjalankan aplikasi Microsoft Word yang sering gue gunakan dalam bekerja. Nah, tapi gue menemukan kendala jika gue mencoba untuk merender video 4K di laptop ini, karena memang untuk graphic card-nya sendiri masih sangat rendah. Nah, jika kalian perhatikan kenapa sih gue pasang MacBook-nya seperti ini dalam posisi terbalik, gue sendiri pernah mencoba untuk mode clamshell atau mode tertutup, namun setelah pemakaian yang lama gue merasakan laptop gue itu panasnya cukup tinggi dan membuat performanya turun drastis. Jadi gue rasa memang laptop gue udah cukup tua. Akhirnya gue mencoba untuk bagaimana caranya agar sirkulasi udaranya tetap terbuka. Nah, dengan posisi seperti ini, so far suhu yang dihasilkan oleh MacBook cukup stabil. Sebelumnya gue gak pernah memakai monitor di rumah karena lumayan take space di meja gue. Namun gue merasa untuk monitor MacBook Pro 13 inch ini lumayan terbatas layar workspace-nya. Jadi jika gue membutuhkan beberapa Windows untuk terlihat, fontnya akan terlalu kecil untuk gue lihat. Akhirnya gue mengambil monitor dari brand AOC dengan ukuran 24 inch yang menurut gue desainnya cukup minimalis dan tidak terlalu memakan space di meja gue. Untuk keyboard sendiri, gue menggunakan Apple Keyboard. So far gue cukup nyaman menggunakan Apple Keyboard ini karena karakteristiknya cukup mirip dengan keyboard MacBook Pro yang gue punya. Tapi ada satu kendala, yaitu travel distance tangan kanan gue untuk menggapai mouse akan menjadi agak jauh karena di situ ada numpad-nya.
Jadi kadang-kadang merasa lumayan jauh aja gitu dari keyboard ke mouse. Untuk mouse sendiri gue menggunakan Logitech G502. Sebenarnya ini adalah mouse gaming gue waktu sejak zaman kuliah. Jadi udah lumayan lama gue pakai. Gue cukup nyaman karena cukup sama genggaman tangan gue, yang tangan gue ini cukup besar. Jadi di situ ada arch-nya yang menurut gue cocok sama tangan gue. Gue juga bisa assign beberapa makro yang mempermudah atau mempercepat aksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas atau kecepatan kerja gue. Untuk headphone, gua menggunakan Sony XM10, Sony WH10100 XM3. Ya ampun Sony, nama headphone lu susah banget, sumpah. Tapi biasanya orang-orang nyebut headphone ini adalah Sony XM3. Ya. Nah, di luar namanya yang super ribet, headphone ini sangat game changer banget buat gua. Untuk suara dan bassnya sangat cocok banget sama kuping atau taste gua. Dan yang paling penting adalah active noise cancellingnya membantu gua untuk memblok suara-suara yang biasanya mengganggu. Karena kebetulan rumah gua ini dekat dengan jalan tol dan jalan raya, jadi ya begitulah. Untuk headphone over ear, di mana dia menutupi kuping kita secara keseluruhan, foamnya itu cukup nyaman untuk dipakai dalam waktu yang lama. Nah, ini adalah barang yang paling baru yang ada di meja gua, yaitu mikrofon. Mic ini adalah mic condenser Vivine 3698. Nah, sebenarnya video yang sedang kalian tonton direkam menggunakan mikrofon ini. Ini mikrofon ini. So sebenarnya ini gua tujukan untuk meningkatkan kualitas video-video di YouTube gua. Cuman gua merasa bisa dipakai juga untuk conference call ataupun video call saat bekerja. Jadi dia lebih sering standby di meja gua karena memang akhirnya gua pakai untuk kesehari-harian selain untuk recording video YouTube gua. Gue suka desainnya karena dia juga bisa dilipat seperti ini, jadi tidak makan banyak space di meja gue juga. Nah, pada setup ini gue menggunakan dua sumber cahaya utama, yaitu lampu meja dan LED strip. Nah, untuk lampu meja sendiri gue menggunakan housing lampu arsitek ya, biasanya kita nyebutnya, karena dia bisa diatur-atur, posisinya bisa dinaik tinggikan. Nah, untuk bohlam lampunya sendiri gue menggunakan lampu RGB dari Bardi. Untuk LED stripnya gue juga menggunakan LED strip dari Bardi yang gue tempel ke pinggir-pinggir meja gue agar bisa memancarkan sinarnya dan memantul ke tembok. Jadi seolah-olah kita bisa merubah-rubah warna tembok kita sesuai lampu atau warna LED yang kita set. Meskipun gua minimalis dan bukan heavy gamer, gua merasa lampu RGB ini cukup versatile dikarenakan kita bisa rubah-rubah sesuai dengan vibe atau mood yang pengen kita bangun. Jadi biar nggak cepet bosan aja gitu. Nah, kedua lampu ini juga mudah gua operasikan atau gua atur melalui smartphone. Gua juga punya beberapa auto scheduler di mana jika misalnya pagi-pagi lampu itu akan mati sendiri, atau nanti jika sudah mau menjelang malam lampu itu akan menyala dengan sendirinya. Nah, kalau kalian juga menggunakan Android, kalian bisa memberikan instruksi melalui HP kalian. Jadi kalian berasa seperti Iron Man deh, seperti Tony Stark. Terakhir adalah kursi. Untuk kursi kerja ini gue menggunakan kursi dari Fabelio. Nah, sebelumnya gue tidak memakai kursi khusus untuk bekerja. Gue cuma memakai kursi plastik yang biasanya mungkin kalian sering temui kalau lagi makan di pinggir jalan atau di pecel ayam. Nah, jika kalian duduk seharian tanpa support untuk tulang belakang atau lower back kalian, mungkin kalian akan merasakan hal yang sama seperti gue. Karena saking lamanya gue duduk di kursi tanpa back support, gue merasakan sakit pinggang pak, gitu. Sakit banget di sini. Jadi kalau tiap malam tuh gue ngerasakan sakit di lower back gua. Nah, anyway, jika kalian masih atau sedang menjalankan work from home, bisa cek video gue yang ini karena gue membahas beberapa tips yang bisa gue share berdasarkan experience gue menjalani work from home.
Dijamin tips-tips yang di atas itu dapat membantu kamu meningkatkan experience kamu dalam bekerja dari rumah atau work from home. Bonus tips yang bisa gue berikan adalah buatlah space working kamu senyaman mungkin sehingga kreativitas atau kenyamanan kamu dapat meningkatkan produktivitas kamu. Gunakan apa yang kamu punya terlebih dahulu sebelum membeli banyak peralatan yang kamu pikir kamu perlukan. Jauhkan atau pisahkan juga dari hal-hal yang dapat memberikan kamu distraksi seperti TV atau konsol game kamu dari workspace yang kamu bangun sekarang. Jika kamu adalah seseorang yang tertarik dengan topik minimalism atau hidup dengan gaya hidup minimalis atau menyukai topik-topik self-development atau pengembangan diri, kamu bisa follow channel ini karena gue akan membahas topik-topik tersebut. Jika kamu juga menyukai video seperti ini, kamu bisa like video ini. Dan jika kamu ada pertanyaan atau komentar, bisa kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.